Bre, Menteri Keuangan kita sekarang tuh dulunya anak teknik elektro. Yes, dari utak-atik kabel jadi utak-atik APBN. Namanya Purbaya Yudi Sadewa, lahir di Bogor tahun 64. Awalnya kerja di Schlumberger, perusahaan minyak luar negeri. Tapi entah kenapa, doi belok arah, bukan ke kanan, tapi ke dunia ekonomi. Coba, lanjut kuliah ekonomi di Purdue, Amerika. Gila, dari resistor ke riset makroekonomi, plot twist banget bro. Abis itu, dia nyemplung ke dunia pasar modal, riset di Dana Reksa, sampai akhirnya jadi ketua LPS, lembaga yang jagain duit nasabah kalau bank kolaps. Jadi kalau dulu dia jaga arus listrik, sekarang jaga arus duit negara. Tahun 2025, boom! Purbaya dilantik gantiin Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan. Langsung gas. Dana 200 triliun dipindahin dari BI ke bank-bank buat ngerakin ekonomi. Katanya sih bukan utang, cuma geser saldo. Kayak anak kos geser duit tabungan buat tanggal tua. Jadi, kalau lo lihat kebijakan fiskal Indonesia agak berani belakangan ini, ingat aja, itu racikan anak elektro yang nyasar ke ekonomi. Namanya Purbaya. Dan kayak kabel listrik, ide-idenya nyetrum bro. Halo teman-teman, welcome back di podcast kita yaitu Ngobrol Santai CPNS. Podcast yang isinya curhat, diskusi, dan refleksi ala kita-kita yang lagi sama-sama berproses jadi ASN. Hari ini kita mau bahas tokoh pemerintahan yang lagi cukup viral nih. Tapi bukan karena sensasinya ya, melainkan karena cara beliau menyampaikan kebijakan yang tegas, lugas, dan juga berbasis data. Ya, kita bakal ngomongin yang namanya Pak Purbaya Yudi Sadewa. Buat kita sebagai CPNS, menurutku ini menarik banget nih, karena beliau tuh kayak gambaran ASN yang berakhlak tapi real, bukan cuman teori dari modul. Oke, bersama saya Hana Pramesti dan keempat narasumber saya ada yang pertama Mbak Nadia. Say hi Mbak Nadia. Hai, aku Nadia. Oke, say hi Mbak Tania. Hai, aku Tania. Say hi Mbak Rifka. Hai, aku Rifka. Oke, dan terakhir say hi Mbak Arinda. Hai, Farin. Oke, kita mulai santai aja ya teman-teman. Oke, kita buka dengan pendapat teman-teman. Menurut kalian nih, kesan pertama saat lihat dari Pak Purbaya ini, sosok Pak Purbaya ini gimana sih? Jujur ya, awalnya tuh aku mikir kayak, wah, ini orang tuh kok ngomongnya to the point banget gitu ya. Tapi kalau makin kita dengerin, makin kita simak gitu, aku ngerasa justru ini nih yang dibutuhin sama publik. Gak muter-muter ngomongnya. Tegas, tapi pasti gitu. Oke. Aku setuju banget. Sebagai CPNS, aku malah mikir kayak, oh ternyata pejabat negara tuh bisa ngomong apa adanya ya, tanpa banyak drama. Beliau tuh kelihatan banget percaya diri, karena emang paham sama substansi yang dibahas. Benar. Nah, terus aku ngelihat beliau ini kayak nggak pengen cari aman aja, lebih ke ini faktanya, ini datanya, dan masyarakat perlu tahu. Bener banget. Ini kalau kita tarik ke nilai berakhlak, core value nih, menurut teman-teman, nilai apa sih yang paling kerasa banget dari sosok Pak Purbaya ini? Udah jelas akuntabel sih karena beliau ini tuh berani mempertanggungjawabkan kebijakannya tuh di depan publik guys, nggak ngeles dan juga nggak nutupin, emang benar-benar bagus. Nah, dia tuh kalau menurut aku juga kompeten ya. Soalnya kalau kelihatan banget gitu, beliau tuh ngerti sama apa yang dia bahas. Terus dia tuh nggak cuma sekedar kayak lagi baca teks doang, tapi eh, memang benar-benar paham. Paham ya. Sebagai CPNS, aku ngerasa ini kayak reminder buat kita sih. Kalau kita mau tegas dan dipercaya, kita harus punya kapasitas dan ilmunya. Bener banget yang dibilang teman-teman semua. Terus kemarin nih, Pak Purbaya kan sempat viral tuh ya di media sosial nih belakangan-belakangan ini. Menurut kalian, menurut teman-teman semua ini masuk ke nilai apa sih sebenarnya? Kalau menurutku adaptif, karena beliau bisa menyesuaikan gaya komunikasi dengan di zaman sekarang ya Kak. Kayak zaman medsos yang dimana masyarakat itu pengen jelas dan cepat.
Iya, aku juga setuju sih tentang itu karena beliau itu juga bukan cuma mau bukan itu bukan bikin terkenal sih, tapi emang masyarakat itu biar nggak salah paham aja soal model kondisi ekonomi kita yang sekarang dan itu termasuk di berorientasi pelayanan. Hmm, Benar, terus sama kayak kita di pelayanan publik ya. Jadi kalau komunikasinya antara perawat dan pasien juga nggak jelas, pasti pasiennya bakal ngerasa dirugiin. Nah, sama masyarakat juga pasti bakal ngerasa dirugikan kalau iya, informasi atau komunikasi yang terjadi itu tidak efektif. iya, bener banget. Oke, kalau gitu, hmm, kira-kira nilai apa lagi sih yang muncul dari sosok Pak Purbaya ini? Kalau aku sih yang lihatnya loyal itu udah kelihatan jelas banget ya di diri beliau. Apalagi beliau itu mementingkan kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi ataupun hanya untuk sekedar popularitas belaka. Walaupun tegas, beliau tuh bisa tetap jaga etika, nggak nyudutin pihak tertentu, dan nggak bikin gaduh juga. Itu termasuk nilai berakhlak yang harmonis sih menurutku. Dan kebijakan keuangan itu pasti banyak hasil kerja dari berbagai pihak ya. Jadi beliau itu memang benar-benar mewakili kerja dari tim lintas lembaga dan itu termasuk nilai kolaboratif kan ya? Iya, oke, berarti cukup menggambarkan ya bagi kita-kita yang Gen Z ini ya dari sosok Pak Purbaya. Oke deh, refleksi terakhir deh untuk podcast kita kali ini. Apa sih pembelajaran yang bisa kita ambil sebagai seorang CPNS? Buat aku nih ya, Pak Purbaya ini ngajarin kalau ASN itu memang harus berani jujur dan profesional, berbicara dengan lantang dan tegas. Walaupun nggak semua orang suka, tapi ya, Aku juga belajar kalau berakhlak itu bukan harus selalu lembut, tapi kita harus benar, bertanggung jawab, dan juga niat melayani untuk masyarakat. Dan yang paling penting, kita harus terus meningkatkan kompetensi, karena integritas tanpa kemampuan itu nggak cukup. Setuju. Sosok beliau ini tuh bikin aku tuh termotivasi jadi ASN, gak cuma patuh tapi juga bermakna buat masyarakat kayak kita sekarang ini. bener banget. Bener banget, iya. Bagi Gen Z ini sangat menggambarkan ya, kalau menurut aku ya, untuk kita-kita yang Gen Z ini. Oke, jadi dari obrolan santai kita hari ini bisa kita simpulin nih, kalau misalkan Pak Purbaya ini atau seorang sosok Pak Purbaya Yudi Sadewa adalah contoh nyata dari seorang ASN yang berakhlak, akuntabel, kompeten, adaptif, dan beliau ini berpihak kepada kepentingan negara. Oke, semoga obrolan ini menjadi refleksi buat kita semua sebagai CPNS yang lagi belajar jadi ASN seutuhnya. Terima kasih sudah dengerin podcast Ngobrol Santai CPNS pada hari ini. Untuk narasumber aku yang hebat-hebat, terima kasih banyak ya atas waktunya. Lain kali kita ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.